Hai, halo Betavers, halo subscriber. Berjumpa kembali dengan saya Noga Al-Fakir dalam acara podcast Kamar Mandi. Ya, acara yang ringan tapi berbobot, acara yang berkelas tapi tidak di ruang kelas, acara yang santai tapi tidak di kafe. Oke, podcast Kamar Mandi kali ini adalah episode yang ke-6. Dan di episode yang ke-6 ini Betavers, podcast Kamar Mandi akan membahas peribahasa atau paribasan bahasa Jawa, yaitu yoiku becik ketitik olo ketoro. Saya ulang lagi, becik ketitik olo ketoro. Oke, seperti biasa, sebelum melangkah lebih jauh, ada baiknya saya sebagai penyiar selalu mengingatkan untuk Anda semuanya segera nongkrong di kamar mandi atau bersegeralah rebahan dengan gaya nyentrik dan eksklusif. Oke Betapers, kita pelan-pelan menuju ke tema pembahasan, yaitu becik ketitik holo ya ketoro. Ya, yang kalau kita ulik dari kata per kata, yaitu becik, becik dalam bahasa Jawa ya, kita artikan yaitu kelakuan atau hal baik, atau bisa juga perilaku perbuatan yang baik. Ini menyangkut tentang budi pekerti ya Betavers ya. Kemudian ada kata ketitik, becik ketitik dalam bahasa Jawa bisa diartikan yaitu konangan atau kaweruhan. Dalam bahasa Indonesianya sendiri itu berarti ketahuan atau dipergoki, bisa juga atau tercirikan atau menjadi ciri-ciri, atau bisa jadi ciri-ciri. Oke, lanjut ke kata berikutnya yaitu olo. Olulu, olo. Olo sendiri dalam bahasa Jawa itu elek atau ora becik atau ora apik atau jahat. Kalau dalam bahasa Indonesia bisa kita artikan jelek atau buruk, atau bisa juga jahat atau curang. Ini lagi-lagi dalam hal perbuatan atau tingkah laku atau perilaku. Oke Betavers, selanjutnya becik ketitik olo yo ketoro atau ketara. Dalam bahasa Jawa bisa juga diartikan katon terang, katon ceto. Dalam bahasa Indonesia sendiri berarti tampak terang benderang,
atau tampak jelas. Nah, lantas apakah arti dari peribahasa becek ketitik Allah ya ketara? Tapi Betaverse, sebelum saya kasih bedeannya atau jawabannya, bolehkah saya izin atau izinkan saya memberikan sebuah pesan, yaitu jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya Betaverse ya. Terima kasih bagi yang sudah mensubscribe channel ini. Oke, lanjut ke makna peribahasa becek ketitik Allah ya ketara, yaitu suatu perbuatan baik akan ketahuan dan perilaku atau perbuatan jahat atau perilaku curang pada akhirnya akan tampak terang benderang atau tampak jelas. Jadi lebih singkatnya, biasanya orang kan yang diingat yang singkat-singkat. Jadi singkatnya begini ya Betaverse ya. Becik kali Allah ya ketara. Baik terbukti, buruk pun nanti akan kelihatan sendiri. Baik terbukti, buruk kelihatan sendiri. Biasanya tanpa disuruh-suruh, keburukan itu nongol dengan sendirinya ya Betaverse ya. Nah, Betaverse, apa yang diwariskan oleh leluhur kita ini menjelaskan bahwa kita hidup harus berlandaskan pada budi pekerti yang bagus dan mulia. Kalau kita perhatikan di sekeliling kita, banyak kasus-kasus yang terungkap seperti berasaskan pada peribahasa ini. Ya, sepandai-pandainya sepandai-pandainya orang membungkus perilakunya atau perilaku tidak baiknya atau perilaku menyimpang dari norma-norma seharusnya, pada akhirnya ketahuan juga ya Betaverse. Pada akhirnya nongol sendiri. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa kejahatan atau perbuatan curang tidak ada akhirnya sejak zaman penjajahan hingga zaman kemerdekaan dan bahkan di akhir zaman sekarang ini tetap kejahatan itu tumbuh subur dan berkembang dengan berbagai modifikasi perilaku curang atau jahat sesuai perkembangan zamannya. Tentunya semua bakal terungkap dan bakal dikenakan sanksi. Nah, jawabannya menurut saya kenapa itu tadi tidak habis-habisnya kejahatan dan perilaku curang. Menurut saya hidup itu adalah pilihan, mau memilih yang kanan atau mau memilih yang kiri, akan memilih yang benar atau akan memilih yang salah, memilih yang cantik atau memilih yang cantik lah tentunya ya kan. Nah, itu semua adalah persoalan mendasar dalam diri manusia yang masih hidup, yaitu
tentang pengendalian hawa nafsu keduniawiaan. Bukan hanya tidak mampu mengontrol, bahkan sampai kehilangan kontrolnya terhadap hawa nafsunya. Tentunya 100% peribahasa ini tidak tergoyahkan akan perkembangan zaman dan teknologi ya beta persia. Hanya saja kita yang kurang mawas diri dalam memburu dunia, hingga pengendalian diri kita sendiri dalam mengarungi kehidupan ini terabaikan. Tentunya pagar yang diciptakan leluhur kita sudah nampak jelas. Kita sendiri yang mencoba melompat pagar, menerobos pagar ya, seperti zaman sekolah dulu. Ya lompat pagar ya, ayo ngaku yang sering lompat pagar. Nah, makanya selalu mawas diri sesuai dengan peribahasa tadi ya beta persia. Oke, sebelum saya akhiri podcast kali ini, jangan lupa subscribe ya guys. Podcast Kamar Mandi episode Becik Katiti Oloyo Ketoro. Saya Noga Al-Fakir. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Kalau sudah, jangan lupa disiram